Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 10 tentang endpoint dan security concept. Di 10.1 ini ada endpoint security, jadi keamanan security endpoint. Jadi pada di 10.1.1 ini ada network attack today, serangan jaringan pada hari ini. Jadi most likely this attack will involve one more jadi kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau lebih dari yang sini. Ada contoh-contoh serangan. Yang pertama ada distributed denial of service atau DDoS. Yang kedua ada data breach, dan yang ketiga ada malware. Di 10.1.2 ini network security device. Jadi this device called include a virtual private network atau VPN, enable router, next generation firewall, NGVW, and network access control NAC device. Jadi pada perangkat ini dapat mencakup router yang diaktifkan jaringan pribadi virtual atau VPN. Firewall generasi berikutnya ada NGVW, dan perangkat kontrol aksesnya ada NAC. Nah, di VPN enable router ini router yang mendukung VPN menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh di seluruh jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Jadi layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Yang kedua di sini ada NGVW. Jadi NGVW ini menyediakan inspeksi paket, stateful, visibilitas, dan kontrol aplikasi. Sistem pencegahan intrusi generasi berikutnya NGPS, yaitu perlindungan malware tingkat lanjut AMP dan penyaringan URL. Selanjutnya ada NAC. Nah, pada NAC ini mencakup layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi, atau bisa disingkat TPA. Jadi di perusahaan yang lebih besar, layanan ini memungkinkan dimasukkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai macam pengguna dan jenis perangkat. Jadi Cisco Identity Service Engine adalah contoh dari perangkat NAC-nya. Next di 10.1.3 ini ada endpoint protection
itu perlindungan titik akhir. Jadi endpoint are host which commonly consists of laptop, desktop, server, dan IP points, as well as employee owned device that are typically referred to as bring your own device. Endpoints are particularly susceptible to malware-related attack that origin talk, email, or web browsing. These endpoints have typically used traditional host-based security features such as antivirus, anti-malware, host-based firewall, and host-based intrusion prevention system atau disingkat HIPS. However, today endpoints are protected by a combination of NAC, host-based software, and email security appliance atau ASA, and a web security appliance WSA. Advanced malware protection AMP production include endpoint solution such as Cisco AMP for endpoint. Jadi pada titik akhir adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP. Jadi setiap perangkat milik karyawan biasanya disebut sebagai perangkat sendiri. Jadi titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penjelajahan web. Jadi titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti malware, firewall berbasis host, dan sistem penjagaan instruksi berbasis host atau HIPS. Namun pada titik akhir ini saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC. Jadi perangkat lunak AMP berbasis host, alamat keamanan email atau SEA atau SEA, dan alamat keamanan web WSE, produksi Advanced Malware Protection atau AMP mencakup solusi titik seperti Cisco AMP untuk titik akhir. Langsung aja di langsung aja di 10.1.4 ini Cisco Email Security Appliance. Jadi content security appliance include fine-grained control over email and web browsing for an organization user. Jadi lalu peralatan keamanan konten mencakup kontrol terperinci atas email dan penjelajahan web untuk pengguna organisasi. Jadi the Cisco SA ini is a device that designed to monitor sample transfer protocol, so SMTP. The Cisco SA is constantly updated by real-time feed from the Cisco tools, which detect and correct threat and solution by using a worldwide database monitoring system. Cisco SA ini adalah perangkat yang dirancang untuk memantau SMTP. Jadi Cisco SA ini terus diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi untuk mengkorelasikan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Jadi Cisco SA 3 to 5 every 3 to 5 minutes. There are some of the functions of the Cisco SA. Number 1, block known threats atau blok ancaman yang diketahui, remediate against stealth malware that evaded intrusion detection, perbaiki terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal dan
Number 3, discard email with bad link, buang email dengan tautan yang buruk. Number 4, block access to newly infect sites, blokir akses ke situs yang baru diinteraksi. Dan number 5, encryption content in outgoing email to present data data loss. Jadi mengekripsikan konten dalam email keluar untuk mencegah kehilangan data. Jadi pada gambar di bawah ini ada yang pertama di sini ada pelaku ancaman mengirimkan serangan phishing ke host penting di jaringan. Yang nomor 2 ini itu firewall meneruskan semua email ke ESA. Dan yang ketiga, ESA menganalisis email, mencatatnya jika itu adalah malware yang membuangnya. Di 10.1.5 itu Cisco Web Security Appliance, alat keamanan web Cisco. The Cisco Web Security Appliance is a mitigation technology for web-based threats. Jadi Cisco Web Security Appliance ini adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Jadi it is help organization address the challenge of securing and controlling web traffic. Juga membantu organisasi mengatasi tentang dalam mengamankan dan mengendalikan lalu lintas webnya. Jadi pada di gambar ini seorang karyawan perusahaan internet menggunakan ponsel pintar untuk mencoba terhubung ke situs yang masuk daftar hitam yang diketahui. Jadi yang pertama ini seorang pengguna mencoba untuk terhubung ke sebuah situs web. Lalu lanjut kedua, firewall meneruskan permintaan situs web ke WSA. Dan yang ketiga, WSA mengevaluasi URL dan menentukan bahwa itu adalah situs yang masuk daftar hitam yang diketahui. Jadi WSA membuang paket dan mengirimkan pesan akses ditolak kepada pengguna. Selanjutnya ada 10.2 ini ada akses kontrol ya. Jadi akses kontrol ini di 10.2.1 ini ada autentikasi with a local password, untuk autentikasi dengan kata sandi lokal. Jadi in the previous topic, dalam topik sebelumnya, Leonard NIC device provider AAA service mengetahui bahwa perangkat NIC menyediakan layanan AAA. Dan yang topik ini will learn more about AAA and the ways to control access. Dalam topik ini akan mempelajari lebih lanjut tentang AAA dan cara untuk mengontrol aksesnya. Jadi simple method of remote access authentication is to configure a login
and password combination on console with the lines and outputs. So in Alan Fetterwillen in the following example, this method is the easiest to implement, but this is also the weakest and less secure. Jadi, pertama kan saya baca di asas. Di sini saya akan jelaskan dari part ketiga untuk modul 10 yaitu launch security concept. Oke, jadi ada layer 2 vulnerabilities-nya atau ancamannya. Di sebelumnya itu sudah dibahas dari menjaga endpoint-nya. Sekarang sini akan mempelajari untuk menjaga LAN-nya menggunakan dengan cara fokus di frame yang ditemukan di data link layer, yaitu layer 2 dan switch-nya. Di sini admin jaringan secara rutin mengimplementasi solusi untuk penjagaan untuk menjaga elemen di layer 3 sampai layer 7. Mereka menggunakan VPN, firewall, dan IPS, device IPS untuk menjaga elemen tersebut. Kalau eh, hanya di layer 2 ini terkompromisasi, kompromas, kompromisasi. Jadi, dan semua layer di atas itu eh, bisa dibilang di affected atau terkait. Sebagai contoh, kalau ada aktor threat-nya atau aktor ancamannya dengan akses ke internal network atau jaringan internal, mendapatkan dua layer frame. Jadi, semua implementasi security di layer teratas juga bakal tidak berguna. Nah, itu contoh di sini, kompromisasi dan inisial kompromisasinya. Switch attack. Di sini ada switch attack ini, ada tabelnya, ada make table attack, VLAN attack, DHCP attack, ARP attack, address spoofing attack, dan STP attack. Di tabel untuk switch attack mitigation itu ada ini, ada layer 2 attack mitigation, ada port security, DHCP, DHCP snooping, dynamic RP inspection atau DI, IP source guard atau IPSG. Nah, di sini ada penjelasannya. Dan next ada tabel MAC address dari tabel serangan MAC address. Di sini ada operasi switch-nya nih. Di sini ada komennya dan akan munculkan ini. MAC address table flooding. Jadi, eh, jika switch ini mengancam frame sebagai uniqueness yang tidak dikenal dan secara secara langsung membanjiri traffic atau jaringan yang akan datang dari semua port yang di luar dengan VLAN yang sama tanpa mereferensi dari MAC table. Nah, kondisi ini akan mengancam aktor yang akan
mendapatkan semua frame yang di send atau dikirim dari satu host ke lokal VLAN atau lokal LAN. Nah, di contoh di sini, ini di sini akan menjelaskan bagaimana threat-nya ini atau ancaman ini secara mudah menggunakan network. Jadi itu network attack tool sebagai contoh MAC-off untuk overflow atau membajak MAC address table. Sini jelasannya. Nah, ada MAC address table attack mitigation. Di sini ya ada contohnya ini dari command MAC-off ini akan keluar seperti ini. Dan di sini ada penjelasannya. Eh, apa yang membuat MAC-off ini sangat berbahaya untuk sebagai penyerang? Sebagai penyerang itu bisa membuat sebuah MAC table overflow. Serangan MAC table overflow ini secara cepat. Untuk instannya itu kata katalis 6500 switch ini bisa menyimpan 132.032 MAC address di MAC address table. Alat seperti MAC-off ini bisa membajiri switch dengan dengan mencapai di atas 8000 bogus frame per second. Membuat MAC address table ini serangan MAC address table overflow ini terjadi dalam beberapa detik saja. Nah, ini seperti contoh ini yang tadi saya jelaskan. Sini ada jelasannya. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Satria Dika Praditya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan modul 10 yaitu modul 10.5 tentang LAN attack. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini ada video tentang eh, menyelidiki ya berbagai jenis serangan LAN dan teknik mitigasinya. Seperti topik sebelumnya, jadi serangan ini cenderung khusus untuk switch dan layer 2. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini kita cepatkan saja ya. A VLAN hopping attack is going to enable traffic from one virtual local area network to be seen by another virtual local area network. And this is without the aid of a device such as a router. This is a basic VLAN hopping attack, a threat actor. Saya skip saja. Sini saya akan langsung menjelaskan tentang VLAN hopping attack. Nah, jadi di sini serangan VLAN hopping itu memungkinkan traffic ya dari suatu VLAN terlihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Nah, jadi dalam serangan VLAN hopping ini pelaku ya ataupun threat actor ini itu mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti switch guna memanfaatkan fitur port trunking ya yang diaktifkan secara default pada sebagian besar port switch. Nah, lalu pelaku ancaman ini mengkonfigurasi host untuk memalsukan sinyal ya. Sinyal dari ini 802 key ini dan pensinyalan dynamic trunk protocol atau DTP milik Cisco trunk dengan switch penghubung. Dan jika berhasil, switch membuat tautan trunk dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi sekarang pelaku ancaman dapat mengakses semua VLAN pada switch. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi host ini mengkonfigurasi ini agar seolah-olah menjadi VLAN ya seperti itu. Nah, jadi pelaku ancaman ini sekarang itu dapat mengakses semua VLAN pada switch. Nah, jadi pelaku juga dapat mengirim dan menerima traffic pada VLAN manapun secara efektif berpindah-pindah di antara VLAN. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi pelaku ini mengkonfigurasi host ini ya untuk bertindak seperti switch. Nah, jadi perangkat ini seolah-olah menjadi switch untuk apa tadi itu mendapatkan ya
untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default pada sebagian besar port switch seperti itu. Itu garis besarnya seperti itu. Lanjut ke 10.5.3. Nah, di sini adalah threat actor ataupun seorang pelaku ancaman ya dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag ini 802.1 key ini tersembunyi dalam frame yang memiliki tag yang sama. Nah, tag ini memungkinkan frame untuk masuk ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag yang aslinya seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama itu, jadi threat actor ini mengirimkan frame 8021 key ini berlabel ganda ke switch. Nah, header luar memiliki label VLAN pelaku. Nah, yang sama dengan VLAN asli pada port trunk. Untuk tujuan contoh ini, asumsikan bahwa ini adalah VLAN 10 label, ini adalah korban. Nah, seperti itu. Jadi mengirimkan 2 ya ke sini. Nah, jadi di sini VLAN aktifnya targetnya adalah VLAN 20. Nah, step 2, step selanjutnya. Nah, frame yang tiba di switch ya, yang tiba di switch pertama yang melihat tag 8021 key 4 byte pertama itu. Nah, switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN 10 yang merupakan VLAN asli. Nah, switch meneruskan paket tersebut ke semua port VLAN 10. Setelah menghapus VLAN tag 10, frame tidak diberi ulang tag karena merupakan bagian dari VLAN asli. Nah, pada titik ini tag VLAN 20 masih utuh dan belum diperiksa oleh switch pertama. Nah, jadi dia balik ke contoh sebelumnya. Jadi dia mengirimkan ganda ya, VLAN ganda seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu sudah diperiksa dan yang satunya belum diperiksa seperti itu. Nah, selanjutnya, nah jadi frame yang tiba di switch kedua itu ya, yang tiba switch kedua ini tidak mengetahui bahwa frame tersebut seharusnya untuk VLAN 10. Nah, jadi interface VLAN asli tidak ditandai dengan switch mengirim sebagai ditentukan spesifik 8021 key ini ya. Nah, switch kedua hanya melihat tagnya. Nah, bagian dalam yang dimasukkan oleh pelaku dan melihat bahwa frame tersebut ditujukan untuk VLAN 20 adalah VLAN target. Nah, switch kedua mengirimkan frame tersebut ke target dan membajirinya tergantung pada apakah ada entry label pada alamat MAC yang ada pada target tersebut. Nah, seperti itu. Jadi hacker atau pelaku ancaman ini mengirimkan 2 ya. Targetnya adalah VLAN 20, tapi dia menggunakan tag agar yang terbaca VLAN 10, sedangkan VLAN 20 masih utuh dan tidak terbaca dan tidak dihapus seperti itu. Nah, jadi serangan ini menandai ganda VLAN ya, bersifat searah dan hanya berfungsi saat menyerang terhubung ke port yang berada di LAN yang sama dan LAN asli port. Nah, idenya adalah bahwa menanda ganda memungkinkan menyerang untuk mengirim data ke host atau server pada VLAN yang tidak akan diblokir oleh beberapa garis konfigurasi kontrol akses. Nah, jadi memberikan penyerang kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat pada LAN yang biasanya diblokir seperti itu. Nah, di sini adalah selanjutnya masuk ke VLAN attack mitigasi. Nah, jadi serangan VLAN hopping dan penandaan ganda VLAN dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang berikut. Nah, seperti yang dibahas pada modul sebelumnya. Sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah nonaktifkan terang pada semua port akses. Nah, jadi switch mode terang dan yang lainnya itu trunking itu dinonaktifkan agar tidak terjadi hal seperti ini. Nah, lalu menonaktifkan trunking otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Nah, jadi yang kedua ini ketika hanya kita aktifkan ketika kita butuh. Nah, ketika kita tidak butuh maka dia tidak akan aktif. Nah, jadi kita harus mengaktifkan terang otomatisnya seperti itu. Nah, lalu pastikan bahwa VLAN asli hanya digunakan untuk tautan terang agar tidak terjadi seperti sebelumnya ya, mengirimkan 2 VLAN yang terdiri VLAN 20 seperti itu.
Nah, lanjut ada 10.5.4 tentang DHCP Exchange ya. Nah, jadi di sini server DHCP itu secara dinamis itu menyediakan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, default gateway, lalu ada server server DNS dan banyak lagi ya kepada kliennya ya. Nah, jadi tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server tunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Bisa kita lihat ya di sini ya. Nah, itu request an address dari DHCP dari klien ya. Nah, dari server dibalas IAM DHCP. Nah, here address dikirim semua. Dikirim semua ke sini lalu accept IP-nya dikirim balik ke server balik. Nah, seperti itu. Itu garis besarnya. Nah, lalu sebelumnya kita bahas VLAN attack ya. Nah, sekarang kita bahas DHCP attack. Nah, jadi ada dua jenis serangan DHCP ya. Yang pertama itu adalah DHCP starvation dan DHCP spoofing. Nah, kedua serangan tersebut dimitigasi dengan menerapkan DHCP snooping. Nah, ini masih berkaitan ya. Yang pertama itu ada DHCP starvation attack. Nah, jadi tujuan dari serangan DHCP starvation ini adalah untuk membuat DOS untuk menghubungkan klien. Jadi serangan DHCP starvation ini memerlukan alat serangan seperti Globber. Nah, seperti itu. Nah, jadi Globber memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewakan dan mencoba menyewakan semuanya secara khusus. Ia membuat pesan menemui DHCP dan membuat alamat palsu. Nah, jadi seperti ini. Jadi DHCP server itu kan menyediakan alamat IP. Nah, Globber ini memiliki kemampuan untuk melihat cakupan alamat IP-nya dan dia itu menyewa ataupun mengambil semua. Jadi meminta request ke server, misalnya Globber ya, dia minta request ke server meminta alamat IP sampai server ini tidak memiliki alamat IP. Nah, lalu ketika ada klien yang meminta ke server ini, nah server itu tidak punya dan dilarikan ke Globber ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut itu ada DHCP spoofing attack. Nah, itu adalah DHCP spoofing terjadi ketika server DHCP jahat itu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Nah, server jahat dapat memberikan berbagai informasi menyesatkan seperti gateway default yang salah. Server jahat menyediakan pertama itu ada server jahat menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan made in the middle. Nah, hal ini mungkin tidak terdeteksi sama sekali karena penyusup menyadap aliran data melalui jaringan. Yang kedua itu adalah DNS yang salah. Nah, jadi server jahat itu memberikan alamat DNS yang salah mengarahkan pengguna ke situs web yang jahat. Nah, jadi ini masih berkaitan seperti sebelumnya ya. Ini bisa disatukan juga. Jadi setelah dari server yang asli itu IP-nya habis, yang orang jahat ini membuat server baru yaitu server yang jahat. Nah, jadi dia mengarahkan DNS ini mengarahkan ke server yang jahat ataupun web yang jahat seperti itu. Web punya dia ya untuk mengambil data pribadi kita. Nah, selanjutnya adalah IP address yang salah. Nah, jadi server jahat juga memberikan IP address yang tidak valid secara efektif menciptakan serangan DOS pada klien DHCP seperti itu. Nah, yang di sini ada langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama itu pelaku ancaman menghubungkan server DHCP palsu. Nah, di sini ya menghubungkan ini server jahatnya lah, ini server yang aslinya. Nah, jadi seorang pelaku ancaman berhasil menghubungkan server DHCP palsu ke port switch yang subnet dan VLAN-nya sama seperti target klien tujuan dari server satu tersebut untuk memberikan klien informasi konfigurasi IP palsu. Nah, yang kedua itu adalah klien menyiarkan pesan penemuan DHCP. Nah, seperti ini klien discover meminta, dari sini dia meminta ke DHCP discover ini, ke server jahatnya lah. Nah, jadi di sini
klien yang sah terhubung ke jaringan yang memerlukan parameter konfigurasi IP. Oleh karena itu, klien menyiarkan permintaan pertemuan DHCP untuk mencari respon dari server DHCP ketika kedua server menerima pesan yang merespon. Seperti itu. Jadi dari satu ini, nah karena di sini sama-sama ibaratnya alamatnya sama, nah jadi kekirim dua arah seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada balasan DHCP yang sah dan palsu. Nah, jadi DHCP yang sah itu merespon dengan parameter konfigurasi IP yang valid. Namun, server palsu juga merespon dengan penawaran DHCP yang berisi parameter konfigurasi yang ditetapkan oleh pelaku ancaman. Jadi, klien membalas penawaran pertama yang diterima. Nah, jadi dari dua server ini dikirim balik secara bersamaan. Nah, diterimanya dengan yang penawaran pertama gitu, karena dulunya sama. Jadi siapa dulu yang sampai dia yang diterima oleh klien seperti itu, DHCP klien ya. Nah, lalu di sini klien menerima penawaran DHCP palsu. Nah, penawaran palsu itu diterima terlebih dahulu. Oleh karena itu, klien menyiarkan permintaan DHCP menerima parameter IP yang ditetapkan oleh pelaku ancaman. Nah, server yang sah dan palsu akan menerima permintaan tersebut. Nah, jadi ketika dia mendapatkan dari yang jahat ini, dia meminta lagi. Nah, karena alamat masih sama, jadi dia mengirim dua arah, yang asli dan juga yang palsu. Nah, di sini yang selanjutnya, server palsu mengakui. Nah, server palsu mengirimkan balasan secara unik kepada klien untuk mengakui permintaannya. Nah, server yang sah akan bertindak berkomunikasi dengan klien seperti itu. Nah, jadi ketika server palsu ini mengirimkan balasan unik kepada klien yang klien untuk mengaku, ibaratnya memaksa lah. Nah, ketika sudah valid, nah, maka DHCP yang server yang asli ini tidak akan berkomunikasi lagi dengan klien. Nah, jadi dapatlah IP-nya dari DHCP ini. Jadi tinggal dikendalikan dari server jahat ini ataupun orang jahat ini. Nah, lanjut. Nah, di sini ada video ya. Di sini kita skip saja. Di sini tentang ARP spoofing attack, ARP solution attack. Terus itu ada STP attack, CDP attack. Nah, di sini untuk serangan VLAN dan DHCP ya. Nah, lanjut. Cost 10.5.7 tentang ARP attack. Nah, jadi kita ingat bahwa host penyiaran permintaan ARP untuk melakukan alamat MAC dan sebuah host dengan alamat versi 4 tertentu. Hal ini biasanya dilakukan untuk meminta alamat MAC dari gateway default untuk host yang memiliki proses permintaan ARP host, sehingga dengan alamat ARP versi 4 yang cocok dalam permintaan ARP mengirimkan balasan ARP. Nah, jadi menurut ARP RCF, klien diizinkan untuk mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta disebutkan gradation ARP. Ketika sebuah host mengirimkan gradation ARP, host lain pada subnet menyiapkan alamat IP dan alamat versi 4 yang dapat dalam gradation ARP di tabel ARP mereka. Nah, di sini masalahnya adalah bahwa penyerang dapat mengirim pesan gradation ARP yang berisi alamat MAC palsu ke switch, dan switch akan memperbarui tabel MAC address-nya yang sesuai dengan itu. Oleh karena itu, setiap host dapat mengklaim bahwa pemilik kombinasi IP dan alamat MAC yang mereka pilih dalam serangan yang umum. Pelaku ancaman dapat mengirim balasan ARP yang tidak dapat diminta oleh host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP versi gateway defaultnya. Lalu ada beberapa alat yang menyediakan internet untuk membuat serangan man in the middle ARP, termasuk DSN, termasuk ini ya, DSNIF, Chains, Abel, Tap, Resin, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini langsung kita masuk ke step-stepnya saja. Nah, jadi di sini keadaan normal dengan tabel MAC yang terkonversi. Jadi sini tabel MAC-nya masih belum diapa-apakan ya. Nah, jadi setiap perangkat memiliki tabel MAC yang akurat dengan versi 6 dan MAC yang benar melalui LAN ya. Jadi sini terhubung ya, di sini benar ya alamat IP-nya ya. 11 12 ya di sini. Nah, setelah yang kedua, nah di sini ya serangan ARP spoofing. Nah, jadi pelaku ancaman mengirimkan dua balasan ARP palsu yang tidak berbalasan dalam upaya menggantikan R1 sebagai router gateway-nya. Nah, di sini yang pertama itu
memberitahu semua perangkat di LAN bahwa alamat MAC pelaku ancaman adalah sekian. Dipetakan ke alamat IPv6 router 1 itu 10.0111. Nah, lalu yang kedua, memberitahu semua perangkat di LAN bahwa alamat MAC pelaku ancaman dipetakan adalah yang 11 ya, 111 seperti itu. Nah, di sini saya ini masih sama ya. Nah, lanjut kita ke step yang ketiga, itu adalah serangan ARP positioning ya, dengan man in the middle attack. Nah, di sini jadi router 1 dan juga PC 1 itu menghapus entry ya yang ada pada MAC masing-masing dan mengganti dengan MAC dari PC 2 ataupun dari sini ya, yang pelaku ini ya. Nah, pelaku ancaman ini karena telah meracuni cache ARP semua perangkat di subnet. ARP biasanya menyebabkan berbagai jenis berbagai serangan man in the middle yang menimbulkan ancaman keamanan serius terhadap jaringan. Nah, jadi ketika alamat sudah dirubah, otomatis sudah dipegang kendali oleh orang ini ya, orang jahatnya seperti itu. Lanjut ke 10.5.8 tentang addressing spoofing attack. Nah, jadi alamat IP dan MAC dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Memalsukan alamat IP terjadi ketika pelaku ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP cek memalsukan alamat IP sulit dibatasi, terutama ketika digunakan di dalam subnet tempat IP tersebut muncul. Nah, jadi serangan pemalsuan ini terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar sesuai dengan alamat MAC lain yang diketahui oleh target. Nah, jadi host penyerang kemudian mengirimkan bingkai ke seluruh jaringan dengan MAC yang baru dikonfigurasi. Ketika saklar menerima bingkai, saklar menerima alamat MAC sumber. Nah, jadi langsung menimpa entry dalam MAC tabel ya, MAC address tabel. Nah, saat ini menetapkan MAC address tabel ke port baru yang sudah dikonfigurasi oleh penjahat ini tadi, seperti itu. Nah, lalu ketika host target mengirimkan traffic, switch akan mengoreksi kesalahan, menyelaraskan kembali dengan MAC port yang asli. Nah, untuk menghentikan switch mengembalikan itu ya, jadi ketika ingin kembali MAC-nya yang sudah dari orang jahat ini, nah switch ini akan mengembalikan ini ke bentuk normal ataupun bentuk yang sebelumnya seperti itu. Nah, untuk mencegahnya, pelaku dapat membuat program atau script untuk terus-menerus mengirimkan frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan di layer 2 yang memungkinkan switch memverifikasi sumber alamat MAC address yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing ya, seperti itu. Nah, jadi spoofing alamat IP dan MAC dapat dikurangi dengan menerapkan IPSG. Nah, selanjutnya kita masuk ke 10.5.9 tentang STP attack. Nah, jadi penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol STP untuk melakukan serangan dengan memasukkan root bridge dan mengubah topologi jaringan. Penyerang dapat membuat host mereka tampak sebagai root bridge dan karena menangkap semua lalu lintas domain yang langsung dialihkan untuk melakukan serangan manipulasi STP. Nah, lalu host menyiarkan unit data protokol jembatan STP ataupun BPDUS yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang memaksa perhitungan ulang spanning tree. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Nah, jadi DPDU ya, STP ini yang dikirim oleh host penyerang mengumumkan prioritas jembatan ataupun bridge yang lebih rendah dalam upaya untuk dipilih sebagai root bridge. Nah, jadi ibaratnya sebagai jembatan yang paling cepat lah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sini ada note ya. Note-nya itu adalah masalah ini terjadi ketika seorang menerima saklar Ethernet ke jaringan
tanpa niat jahat. Nah, lalu jika berhasil, host penyerang menjadi jembatan akar seperti ditunjukkan pada gambar ya. Dan sekarang dapat menangkap berbagai bingkai yang jika tidak demikian dapat diakses seperti itu. Nah, awalnya di sini tidak awalnya di sini ya dia tidak bisa menerima. Nah, lalu di sini dia dapat menerima ya. Yang awalnya di sini di blok ya, hanya dia bisa dari ini. Nah, lalu di sini dia merubah ini menjadi forward agar dia bisa mengakses dua arah. Jadi jembatan ya. Awalnya di sini dia kalau jika ingin berkomunikasi dengan switch ini dia harus melewati switch satu ini. Nah, tapi sekarang dia merubahnya jadi dia yang menjadi switch ataupun jembatan di antara kedua switch ini. Seperti itu. Lanjut ke 10.5.10 tentang CDP Resonance Sense. Nah, jadi Cisco Discover Protocol atau CDP adalah protokol penemuan di layer 2 ya, yang bersifat hak milik. Jadi protokol ini diaktifkan pada semua perangkat Cisco secara default. Nah, jadi CDP dapat secara otomatis melakukan perangkat lain yang mendukung CDP untuk membantu konfigurasi koneksi secara otomatis. Nah, jadi administrator jaringan juga menentukan CDP untuk membantu konfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Nah, informasi CDP dikirimkan melalui port yang mendukung CDP dan multicast berkala yang tidak terenkripsi. Nah, jadi informasi CDP mencakup alamat IP perangkat, verifikasi perangkat lunak, iOS, perangkat kapabilitas, dan VLAN asli. Lalu perangkat yang menerima pesan dari CDP itu memperbarui basis data CDP-nya. Seperti ini dan di sini menggunakan Wireshark ya. Nah, ini kita masuk ke Ethernetnya. Nah, di sini kelihatan jelas traffic-nya. Nah, informasi CDP itu sangat berguna dalam memecahkan masalah jaringan ya. Nah, misalnya CDP dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi dari layer 1 ke layer 2. Nah, jadi pada gambar ini contoh Wireshark yang menampilkan koneksi pada paket CDP menyerang mengidentifikasi versi perangkat dari Cisco iOS. Nah, ini Cisco iOS ya. Nah, perangkatnya versi Cisco iOS yang digunakan oleh perangkat tersebut, dan memungkinkan hal ini menyerang dapat menemukan apakah kerentanan halaman khususnya pada iOS tertentu. Kita lihat di sini ya. Dengan melihat catatan ini kita bisa menentukan kerentanan keamanan khususnya pada versi iOS tersebut. Seperti itu. Nah, lalu siaran CDP itu dikirimkan tanpa enkripsi dan tanpa autentifikasi. Oleh karena itu penyerang dapat mengganggu infrastruktur jaringan dengan mengirimkan bingkai CDP yang dibuat berisi informasi perangkat palsu dan perangkat Cisco yang terhubung langsung. Nah, untuk menonaktifkan CDP pada port, gunakan perintah no CDP enable interface configuration. Ya, di sini bisa kita lihat. Ya. Menonaktifkannya, gunakan perintah ini untuk dikonfigurasi. Nah, di sini ada catatan ya. Catatannya adalah link layer discover protocol atau LLDP juga rentan terhadap serangan pengintaian konfigurasi no LLDP run. Nah, ini LLDP run ini perintah untuk menonaktifkannya ya, sama seperti sebelumnya ya, secara global. Untuk menonaktifkan LLDP pada interface, konfigurasinya adalah no LLDP transmit dan no LLDP receive. Oke, cukup sekian penjelasan modul 10 dari kelompok kami tentang LAN security concept. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.